Kita akan bahas mulai tokoh utama kita, yaitu Edmund Husserl. Orang non Jerman tuh sering menyebutnya Edmund Husserl. Sering ada orang yang menyebut begitu. Tapi kalau eja dalam bahasa Jerman biasanya disebutnya Edmund Husserl. Dia lahir 1859 lalu meninggal 1938. Itu masa di mana sains itu sedang menghadapi puncak-puncaknya. Banyak para ilmuwan lahir tuh tahun-tahun itu. Nah, ini karir akademik beliau menjadi privat dosen. Apa namanya kalau di kita itu apa ya? Dosen honorer mungkin begitu. Atau asisten dosen di University of Halle, kurang lebih berapa tahun ini? Ya lebih dari 10 tahun ya. Kemudian dia juga hidup di Göttingen 15 tahun. Kemudian menjadi full professorship di Freiburg di berarti dosen penuh. Saat tahun 1929 dia sudah menjadi dosen penuh. Nah, ada tradisi di Jerman itu kalau asisten dosen itu diharuskan membuat satu karya yang setara dengan disertasi gitu untuk menjadi dosen penuh itu, meskipun dia sudah doktor, itu kadang ada syarat untuk membuat satu karya yang setara dengan disertasi. Edmund Husserl meninggal pada tahun 1938 pada usia 79 tahun, berarti udah tua ya, hampir 80 tahun. Periode pemikiran fenomenologi Husserl. Pertama, periode pra-fenomenologi. Ada periode pra-fenomenologi. Ini tergambarkan dari karya-karya Edmund Husserl ketika dia menjadi privat dosen, jadi asisten dosen di tahun-tahun pertama di Halle University. Lalu cirinya itu dia tergambarkan gagasannya pada buku volume 1 Logische Untersuchungen, atau disebut juga kajian logika, penelusuran penyelidikan tentang logika. Nah, ini yang dimaksud dari tadi karya dasar awalnya itu Logische Untersuchungen itu sebagai satu bentuk karya ilmiah ketika dia melamar menjadi asisten dosen. Nah, itu disebut sebagai pra-fenomenologi. Kenapa ini disampaikan? Itu dalam konteks menelusuri gagasan Husserl secara utuh, babak-babakannya. So, biasanya para filsuf itu punya babakan-babakan dalam cara berpikirnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Nanti akan dapat disaksikan bahwa periode Logische Untersuchungen 1 itu tandanya seperti apa, itu ada pemisahan. Dan itu biasa terjadi di kalangan para filsuf. Misalnya Wittgenstein itu ada Wittgenstein 1, Wittgenstein 2. Heidegger juga sama, ada Heidegger 1, Heidegger 2. Al-Ghazali juga sama, ada Al-Ghazali 1, Al-Ghazali 2. Nah, kadang pemikirannya itu bertolak belakang. Tidak mustahil misalnya volume 2 mengoreksi volume pertama. Itu dalam konteks berfilsafat seperti itu, sering mengkritik dirinya sendiri, itu sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, periode fenomenologi sebagai epistemologi terbatas. Nah, ini ketika dia di Göttingen, tahun-tahun pertama di Göttingen, dia menulis Logische Untersuchungen 2. Berarti sudah ada pembaharuan, ada pembeda ya, antara Logische Untersuchungen 1 dengan Logische Untersuchungen 2. Para ahli membaginya ada pra-fenomenologi, tapi bukan pra-fenomenologi yang sebagaimana kita bahas pada sebelum-sebelumnya. Pra-fenomenologi sebelumnya itu lebih bukan hanya pada Husserl, tapi juga pada tokoh-tokoh lain, Brentano, kemudian Stam. Nah, pada pra-fenomenologi ini hanya khusus untuk Husserl.
ada perbedaan ya. Kemudian periode ketiga itu periode fenomenologi murni sebagai fondasi universal filsafat dan ilmu. Nah, sebetulnya bicara fenomenologi lebih banyak bicara metodologi. Tapi sebagian orang ketika berbicara fenomenologi itu khususnya dalam konteks filsafat itu cenderungnya kepada filsafat manusia. Tapi sebetulnya dalam konteks yang lain kita bisa membongkar gagasan Husserl itu dalam konteks metodologi. Nah, saya memilih ini karena kita kan beragam. Jadi tidak semuanya berlatar belakang filsafat. Kemudian yang kedua, kondisi kita semua ini rata-rata mungkin sudah S2 mungkin ya kalau saya lihat itu. Nah, yang dibutuhkan adalah pendasaran atau fondasi-fondasi metodologis dalam konteks metodologi penelitian kualitatif. Jadi kita sudut pandangnya di situ, penekanannya. Bahwa kemudian nanti berhubungan dengan aspek-aspek filosofis yang rinci, misalnya tentang filsafat manusia, kemudian ada juga ontologi. Nah, itu mungkin sepintas-sepintas saja. Tapi tujuan kita untuk kali ini pengantar fenomenologinya lebih pada konteks fondasi-fondasi keilmuan, cenderung pada filsafat ilmu gitu. Jadi kalau boleh dirumuskan itu Edmund Husserl dalam konteks filsafat ilmu, pendasaran filosofis metode kualitatif yang akan kita nanti banyak bahas di situ. Supaya lebih sesuai dengan kebutuhan, mudah-mudahan begitu. Bahwa kemudian nanti ada diskusi mengenai misalnya eksistensialisme, fenomenologi eksistensial, lalu kemudian analisis eksistensial, lalu juga misalnya kebudayaan. Nah, itu mungkin hanya menyertai, tapi utamanya kita akan bongkar dalam konteks kajian keilmuan, terutama dalam sudut pandang filsafat ilmu. Dalam pemahaman saya, Husserl bisa dibongkar dalam konteks filsafat ilmu, bukan hanya dalam konteks filsafat manusia. Dalam periode ketiga ini yang disebut dengan fenomenologi murni muncul rumusan yang disebut dengan transendentalisme baru dan karakteristik idealisme fenomenologi. Sehingga orang sering menyebutnya fenomenologi Husserl itu disebut fenomenologi transendental. Sering disebutnya itu. Jadi sudah mengalami kematangan, bahkan bentuk radikalisme fenomenologi gitu. Sehingga orang ketika membahas fenomenologi itu identik dengan Husserl, dan ketika membahas Husserl identik dengan transendentalisme, terutama dalam konteks filsafat manusia. Nah, itu yang kemudian dicirikan dengan aku yang transenden itu dalam konteks ini periode ketiga. Padahal periode pertama itu justru bangunan metodologisnya yang kuat. Nah, periode ketiga itu bangunan eksistensialnya yang kuat. Upaya menafsirkan, ini periode pertama, pra-fenomenologi. Isinya apa? Upaya menafsirkan matematika dengan sudut pandang psikologi. Cirinya apa? Dimulai dengan membahas subjek. Bukan matematikanya yang dibahas dalam Logische Unzerstungen 1 itu. Tapi memang di situ ada teks-teks yang menyatakan filsafat matematika, terutama dalam konteks mengimbangi aliran filsafat matematika formalisme. Ya, mungkin di situ tokohnya Brouwer, Gottlob Frege gitu. Nah, di situ termasuk Brentano juga masih membahas dalam konteks filsafat matematika murni, geometri murni. Tapi yang dibangun oleh Husserl nanti bukan konteks filsafat matematikanya. Dan tentu saya juga tidak membahas itu karena saya bukan ahli matematika gitu. Tapi setidaknya kita memahami bahwa titik berangkatnya itu geometri matematika, mirip dengan Descartes, René Descartes. Itu titik berangkatnya geometri dan matematika, sehingga ada istilah diagram Cartesius ya, yang titik potong X-Y itu ya. Ya itu. Tapi yang menjadikan dia sebagai filosof bukan penemuan itunya, tapi bagaimana
fondasi matematika atau geometri itu menjadi dasar bagi filsafat, bagi ilmu-ilmu, yaitu dengan adanya method of doubt itu. The doubt of method, metode keraguan. Nah, ini hampir mirip dengan Edmund Husserl. Husserl meminjam hukum-hukum dasar geometri, matematika yang pasti gitu, untuk membongkar fondasi-fondasi sains. Jadi mungkin dalam konteks lain, mungkin kalau dibahas filsafat matematikanya. Yang jelas dia menentang formalisme, logika formal dalam bentuk matematika, atau rumusannya matematika adalah logika, logika adalah matematika. Nah, pada dasarnya di situ banyak persoalan, terutama dalam konteks bagaimana subjek memahami rumus-rumus matematika tetap subjektif. Bukan logika itu terbebas, logika itu menjadi terbebas dari subjek. Nah, ini yang menjadi pembongkaran dari Edmund Husserl. Nah, dalam konteks menggunakan matematik sebagai dasar dari metode itu, pertama Husserl melihat bahwa rumusan program kaum objektivis tentang logika murni itu terbebas dari psikologi. Jadi kalau aliran filsafat matematika logisisme gitu, itu menganggap bahwa logika itu sama sekali terbebas dari psikologi. Apakah betul atau tidak? Gitu ya. Ini yang kemudian dibongkar oleh Edmund Husserl. Setidaknya kita sudah bisa melihat dari penjelasan terdahulu, aspek psikologi tidak bisa lepas dari seorang matematikawan dalam hal merumuskan berbagai rumus-rumus matematika itu. Menafsirkan angka 0, angka 1 itu kan bergantung juga atau melibatkan unsur-unsur psikologis. Tapi bagi kaum logikaisme atau logisisme dalam matematika itu jelas dibuang jauh-jauh. Kaum objektivis ini ya dalam konteks filsafat matematika adalah kaum logisisme ya, mungkin Brouwer, mungkin atau sebelum Brouwer itu siapa ya? Yang setelah Brouwer ada Hardy ya, itu juga mulai terpengaruh oleh Husserl. Kalau dalam konteks sains, kaum objektivis itu adalah mereka yang berpegang teguh pada induktivisme Bacon. John Locke, Ovidium mungkin, atau Berkeley, itu yang ketat dengan induktivisme Bacon. Itu disebut kaum objektivis. Yang juga sama memisahkan logika dengan ilmu pengetahuan yang berdasar logika deduktif murni dengan ilmu pengetahuan yang berdasarkan data-data empiris. Nah, itu sangat nyata pada David Hume, sehingga David Hume membagi penyelidikan manusia itu pada dasarnya ada dua. Ada yang relation of ideas, itu gabungan relasi-relasi gagasan gitu. Dan ada yang pernyataan-pernyataan yang didukung oleh fakta. Nah, David Hume itu membahas yang pengetahuan yang didukung oleh fakta, termasuk juga John Locke, yang logikanya dikesampingkan. Tetapi setelah generasi itu justru muncul dalam konteks filsafat matematika itu yang justru mendahulukan kemurnian logika. Nah, ini yang dibahas oleh Edmund Husserl, bahwa dalam konteks logika murni matematika itu menyimpan unsur empiris, sehingga dalam penjelasan terdahulu baik Brentano maupun Stamm dan Husserl itu terpengaruh empirisisme, tapi tidak murni empirisisme. Jadi intinya ingin logika murni itu tidak steril dari psikologi. Jadi meskipun judulnya Logische Untersuchungen gitu ya, penyelidikan pembahasan tentang logika, tapi yang dimaksud bukan justru membela kaum logisisme gitu. Ada aspek psikologisnya. Kemudian penekanan yang sama pada aspek subjektif dan objektif pengalaman dalam suatu hubungan yang esensial di antara keduanya. Ini sudah kita bahas juga kemarin, tetapi untuk pada ini kita tekankan ulang karena dalam konteks psikologi pasti melibatkan subjek dan objek dalam suatu relasi yang di dalamnya punya sistem. Nah, dalam aliran filsafat matematika yang logisisme murni, misalnya Bertrand Russell mungkin ya, bukan Bertrand Russell, Whitehead yang nulis barengan dengan siapa itu? Ya, Bertrand Russell. Itu di situ ada kecenderungan untuk mengangkat matematika secara murni, terutama aliran-aliran Oxford mungkin ya dalam filsafat matematika itu, atau Cambridge. Itu ada pokoknya satu aliran yang betul-betul memisahkan itu, inginnya matematika itu murni sama sekali dari pengalaman gitu.
Tapi di sisi lain ternyata ada juga kelompok yang tidak mungkin matematika terlepas dari pengalaman. Jadi keterlibatan subjek dan objek dalam suatu pengalaman, nah ini unsur psikologisnya menjadi esensial dalam kerja manusia memahami apapun. Kemudian yang ketiga, perkembangan fenomenologi murni masuk kembali pada pembahasan yang serius tentang subjektif sebagai sumber semua objektivitas. Subjektif sebagai sumber semua objektivitas. Ketika orang objektivis atau kaum objektivis menganggap bahwa temuannya itu objektif, sebetulnya sumbernya subjektif. Artinya ada satu keyakinan sebelumnya yang secara subjektif bahwa objek itu objektif. Jadi kalau kita menganggap misalnya ini dus, ini objektif loh, dusnya warnanya ini, objektif. Ini karena apa yang dilihat objek. Tetapi sebelumnya ada keyakinan bahwa hukum objektif itu subjek tidak boleh terlibat kepada objek. Berarti subjektif juga gitu. Kaum objektivis percaya, kalau sudah percaya kan ada keyakinan. Kalau keyakinan ya subjektif juga. Ada kesepakatan di antara kaum objektivis bahwa ini harus yang namanya objektif itu objek dengan subjek terpisah gitu. Itu yang namanya objektif bagi kaum objektivis. Jadi harus ada distansiasi jarak antara subjek dengan objek. Itu harus sepakat dulu. Nah, karena kesepakatan menjadi subjektif sebetulnya. Maka ketika orang yang katakanlah gini, ketika orang yang terlalu mengagungkan kuantitatif, menganggap itu objektif, nah sebetulnya subjektif dalam kacamata fenomenologi. Kenapa? Karena mereka mengagung-agungkan kuantitatif itu objektif. Jadi subjektif juga. Sebaliknya, bagi mereka yang menganggap bahwa kualitatif itu subjektif, dalam pandangan fenomenologi sebenarnya objektif gitu. Tapi penjelasannya nanti. Ketika kan dituding ya kualitatif itu tidak objektif gitu. Menurut kaum objektif gitu. Karena paling objektif gitu. Saya pernah berdebat dengan seorang alumnus Australia gitu. Ketika saya menyatakan itu dia nggak sepakat. Kenapa tidak sepakat? Karena pandangan objektif subjektifnya berbeda. Itu saja. Ya persepsi juga pada akhirnya kan ya persepsi juga. Nanti kita lihat. Yang jelas sekarang kita punya pemahaman atau bagi Husserl bahwa orang yang menganggap sesuatu itu objektif itu pada dasarnya subjektif. Karena ada unsur pemahaman di dalam subjek-subjek itu atau kesepakatan atau keyakinan tentang objek itu harus dipisahkan dari subjek. Hanya dalam konteks fenomenologi, subjektif itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya transendental. Lebih tinggi dari sekedar persoalan psikologis empiris. Di mana ya lebih tingginya itu? Nah, ini yang harus mungkin kita lebih jelaskan. Ketika kaum psikologisisme menganggap bahwa ada keterlibatan psikologis, emosi, ada keterlibatan ruang dan tempat, waktu, itu bagi psikologi empiris diperhitungkan. Ada impresi, ada kesan. Nah, itu juga menarik ya ketika John Locke mengatakan sensasi, Hume mengatakan impresi. Nah, kaum psikologis itu menganggap itu tuh sebetulnya sudah subjektif karena yang dia pahami tentang objek itu bersifat kesan, impresi, dan sensasi, bukan murni sebagai objeknya. Nah, menjadi transendental itu karena ada sifat yang mendalam, lebih dari sekedar pemahaman psikologis tadi itu. Ini mungkin persoalan Traub saja, persoalan kebanggaan seorang filosof ketika menamai gitu ya. Pokoknya lebih tinggi, lebih dalam dari sekedar penelusuran psikologi semata-mata. Dalam bahasa yang mudahnya, unsur emosi, unsur empati itu lebih bawah, lebih dangkal. Nah, di balik itu ada sesuatu yang tingkat subjektifnya lebih tinggi, yaitu transenden. Tapi transendennya bukan transenden sufistik gitu.
transendennya masih transenden berdasarkan objek. Kalau transenden sufistik kan trans gitu, misalnya main kuda lumping atau jatilan gitu kan sampai trans sampai dia nggak sadar gitu, itu bukan itu. Saya kira paham lah ini. Nah, tapi yang psikologi empiris itu kuat mempengaruhi atmosfer pemikiran saat itu, terlalu kuat, sehingga ketika mengatakan Husserl mengatakan ada unsur psikologis dalam konsep objektifnya orang induktif, lalu dituding Husserl itu dituding kalau begitu kamu kembali lagi psikologisisme, nah gitu kira-kira tudingannya begitu, sehingga terlalu kuat mempengaruhi pemikiran pada saat itu ilmuwan. Nah, dari pemutarbalikan mungkin tadi ya model subjektif, objektif, itu kan pasti dipahami lah oleh orang-orang bahwa di situ ada kesulitan fenomenologi karena sering tumpang tindih tentang istilah-istilah itu. Nanti juga akan bertemu dengan yang namanya naturalistik, sehingga kualitatif itu dianggap naturalistik, padahal induktif juga naturalistik, itu kan tumpang tindih gitu. Lalu juga tumpang tindih makna tentang transendental atau konstitusi, fungsi konstitusi, fungsi subjek memahami objek. Lalu kan berarti kalau subjek berhubungan dengan objek ada bangunan, ada konstitusi, ada ada buildingnya. Nah itu penjelasan-penjelasan itu sering tumpang tindih, sering menjadi ambigu. Tapi Edmund Husserl tidak merasa kecil hati dengan itu. Sebab kalau menjadi tidak tumpang tindih, menjadi tidak ambigu, puzzling ambiguity, maka kan akan masuk lagi kepada objektivis tadi gitu. Nah di situ perdebatan itu nanti akan melahirkan konsep intersubjektif dan seterusnya. Jadi tidak mungkin lah disederhanakan, itu nggak mungkin gitu. Itu maksud dari fenomenologi itu sering rumit dalam peristilahan karena memang Husserl ya tidak bisa menyederhanakan. Dalam bahasa Gadamer ya itu mungkin tadi dipenjara oleh kata-kata, oleh bahasa. Dalam bahasa hermeneutiknya seperti itu. Kemudian Husserl juga gaya Edmund Husserl itu melakukan bukan membangun, bukan mengkonstitusi secara utuh, tapi lebih banyak membongkar. Sehingga sistem-sistemnya reverse, itu sering bolak-balik gitu, sering kontroversi. Formatnya itu berbeda dengan filsuf yang pada umumnya, kalau mereka mengeluarkan gagasan itu kecenderungannya membuat satu teori yang mapan, sistematis gitu. Nah kalau Edmund Husserl kecenderungannya mengkritik, membongkar, membalik-balik gitu. Ya sama sebetulnya bibit dari dekonstruksi mungkin ada di sini, yang kemudian oleh para ahli Derrida itu terpengaruh oleh fenomenologi. Jadi inginnya mendekonstruksi, tetapi kan mungkin iklimnya belum masuk ke zaman postmodern gitu, sehingga ada reverse, ada pembolak-balikan gitu, memutar-balikan gitu. Nah ini yang menyebabkan juga fenomenologi tidak akan lepas dari tumpang tindih istilah atau puzzling ambiguity itu. Tetapi yang ditangkap oleh para ahli tentang Edmund Husserl itu bahwa tujuan Husserl mengkritik secara mendalam berbagai metodologi sains, pondasi metodologi sains. Karena mengkritik secara mendalam, kan lama-lama semakin mendalam itu semakin ke dasar. Akhirnya sebetulnya para ahli menyimpulkan lagi, ini bukannya keinginan Husserlnya, hanya para ahli memahami Husserl gitu. Bahwa pada dasarnya ketika mengkritik bolak-balik itu kan supaya sampai kepada mendalam, mendasar, sebetulnya Husserl ingin membangun fondasi. Cuma bahasanya tidak sistematis, dia mengambil analisis yang sistematis. Dia mengambil analisis yang kontroversi, yang membolak-balik itu. Sehingga istilah naturalistik bisa ditempatkan pada tadi induktif, bisa juga pada fenomenologi, objektif, subjektif, bisa dua-duanya. Transenden juga sama. Transenden itu kan sudah muncul pada masa Descartes, juga sudah ada, dia gunakan lagi gitu. Fenomena aja, bahkan fenomena pada Hegel juga sudah ada konsep fenomena itu. Bahkan pada Immanuel kan sudah ada fenomena, ada noumena, tapi dia gunakan lagi dengan pemaknaan yang lain. Jadi istilahnya kalau ngobrol itu Anda itu sedih ya? Oh bukan sedih, maksud saya itu begini. Nah, terlalu gitu.
Iya sih sedih tapi begini gitu. Nah gitu, selalu begitu. Ngeles ya apa ya, ada ngelesnya lah gitu. Supaya membedakan bahwa konsep aku dengan Anda beda gitu. Selalu ingin gitu. Ya mungkin karakter filosof seperti, tapi tidak semuanya. Termasuk beberapa misalnya bukan hanya Derrida, misalnya Lacan juga sama ya. Tapi yang sistematis itu Whitehead masih sistematis ya, masih lebih sistematis. Oleh karena itu, para ahli juga mengatakan bahwa sistem berpikir Husserl itu bukan konstruktif, tetapi dynamic ideas. Ide-idenya dinamis. Jadi tidak kaku gitu ya, tidak kaku. Nah ini yang sering para ahli juga kecelek itu terjebak gitu dalam hal memahami gagasan-gagasan Husserl. Padahal menurut Husserl, nggak gitu maksudnya gitu. Kan nanti akan lebih menyedihkan lagi ketika Husserl melihat pengikut-pengikutnya kok jadi menafsirkannya jadi begitu ya, padahal maksud saya nggak gitu. Itu karena memang ada dynamics idea, ide-idenya dinamis, ingin mendinamisasi ide-ide, bukan konstruktif sistem. Kalau saya memahaminya, kalau dia konstruktif sistem, dia akan terjebak lagi pada induktivisme. Kemudian, Bapak dan Ibu, ini ada beberapa tema yang akan mungkin ke depan kita bahas. Tema-tema ini, tapi ini bukan tema spesifik dari gagasan Husserl, hanya kerangkanya. Mungkin juga semuanya kita bahas, tapi mungkin juga tidak. Bergantung situasi. Nanti kalau dianggap sudah terlalu jenuh, misalnya yang muter lagi situ, nanti kita akan masuk ke tema-tema yang lebih teknis. Nah ini kunci memahami Husserl itu ada istilah-istilah atau konsep-konsep atau ungkapan-ungkapan yang menyebabkan pembahasan ini menjadi penting. Pertama, the idea of rigorous science. Kemudian, the urge to go down, hasrat kuat mendalami sumber-sumber. Kalau yang pertama, gagasan ideal tentang sains yang solid. Jadi dia ingin membangun atau meletakkan dasar fondasi metodis keilmuan yang solid. Sama seperti ambisi René Descartes. Ingin membangun suatu dasar pengetahuan yang pasti, yang distinct dan pasti, clear and distinct. Tapi di situ kan belum ada pemisahan mana sains, mana filsafat, mana apalagi agama gitu, teologi. Kalau pada zaman Husserl kondisinya lain. Sains sudah terbentuk dan sudah mapan, terutama dengan mapannya fisika. Cabang-cabang sains sudah banyak, maka istilahnya tantangan zamannya lain. Metodenya hampir sama dengan Descartes, dasarnya matematika, tetapi tentang rigorous science atau ideal of rigorous science itu pendasarannya berbeda dengan Descartes. Juga nanti kesimpulannya agak berbeda dengan Descartes. Kemudian hasrat yang kuat mendalami sumber-sumber. Radikalisme filosofis. Para ahli sering menyebutnya filsafat yang radikal. Sebetulnya kalau sudah berfilsafat pasti radikal gitu. Cuma kan diperkuat lagi oleh Husserl itu radikalisme filosofis. Para ahli menyebutnya cara berpikir Husserl radikal, filsafat yang radikal gitu. Sebetulnya kan semua, kalau dalam konteks filsafat semua juga radikal gitu, tidak ada yang tidak radikal atau katakanlah ekstrim gitu. Selalu ditarik ke wilayah ekstrim sehingga radikal. Kemudian yang ketiga, ada etos demi otonomi yang radikal. Nah ini pada konsep yang ketiga itu kecenderungan fenomenologi masuk pada wilayah-wilayah eksistensial. Di situ ada makna hidup, makna personal dan seterusnya lah. Sehingga lahir juga memungkinkan peluang munculnya fenomenologi eksistensial. Kemudian yang keempat itu subjektivitas. The wonder of all wonders. Apa maknanya ini ya? Wonder itu apa? Heran. Rasa heran dari semua keheranan. Tapi sebetulnya bukan heran semata-mata heran. Di situ kan heran, kagum, lalu dicampur dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Pokoknya hasrat ingin betul-betul membongkar
kemudian hasrat yang tidak pernah padam untuk mendalami berbagai hal, wonder of all wonders. Tapi dimaknainya subjektivitas, artinya energi dia sebagai filosof itu luar biasa. Baik, kita bahas dulu yang pertama, the ideal of rigorous science. Dasar dari gagasan ini para ahli menyimpulkan kenapa disebut rigorous science, karena dasarnya dia mengambil matematika, aritmetika. Matematika, aritmetika bagaimanapun juga kan deduktif science, bukan science bahkan. Beberapa ahli juga mengatakan matematika, statistika itu bukan, dalam filsafat ilmu itu bukan science, tetapi bahasa. Matematika itu bahasa. Statistik juga bahasa. Kalau science kan based on fact gitu, selalu berdasarkan fakta. Tapi kalau matematika abstrak, dia simbol-simbol yang bisa tercerabut dari fakta. Makanya disebut scientific rigor. Ilmu yang rigor, ilmu yang solid, ilmu yang dekat kepada kepastian. Kemudian yang berikutnya dasarnya deductive sciences, bukan inductive sciences. Pastilah kalau menggunakan matematik pasti deductive sciences, bukan inductive sciences. Kalau deductive sciences dasarnya ya ahli-ahli matematika. Di situ dulu kalau mundur ke zaman belakang kan ada Pythagoras, ada kemudian Thales, itu ada Heraclitus, ada Zenon juga. Kemudian ada Euclid ya. Kemudian ada Riemann dan seterusnya. Nah, dia gunakan itu. Tapi kalau inductive sciences, empirisisme, Auguste Comte, John Stuart Mill, itu nah dia yang dia pakai deductive sciences. Jadi Bapak dan Ibu yang kebetulan misalnya ahli di bidang matematika, modal dasar untuk menjadi filosof itu akan lebih kuat didasarkan pada orang yang dasarnya matematik sebetulnya. Karena abstrakismenya muncul dari situ. Gitu. Pasti nantinya bisa mudah. Dan di barat munculnya para filsuf itu rata-rata basicnya itu matematik zaman itu. Sampai sekarang juga sama sebetulnya. Seperti Lacan, Pongti, kemudian Popper, ya itu latar belakang matematikanya kuat. Tapi kalau di kita kan di Indonesia umumnya ketika orang berfilsafat latar belakangnya bukan ilmu alam atau matematika, latar belakangnya biasanya agama kalau di kita itu. Sehingga filsafatnya filsafat agama kebanyakan, filsafat humanistik gitu. Jadi kecenderungannya filsafat itu identik dengan ilmu humaniora. Karena itu kalau belajar filsafat pasti ke humaniora. Tapi kalau di sana enggak, dasarnya itu beragam, terutama zaman saat Husserl itu matematik menjadi andalan. Kemudian ada bagi Husserl saat itu ada crisis of science dalam tanda kutip, crisis of science, tapi bukan dalam pengertian Thomas Kuhn, tapi di situ ada collapse of modern science. Sains modern, terutama fisika, itu mengalami kegoncangan. Di sini dijelaskan teka-teki teoretis tentang relativitas dan akibat ditemukannya teori relativitas dan teori kuantum. Itu kolaps. George Thomas White Patrick itu membuat merumuskan dengan kata-kata yang sederhana, everything in the state of the flux, semuanya berubah karena dasar dari sains itu berubah. Energi, ruang, waktu menjadi berubah kan. Bagi yang di fisika sudah jelas bahwa teori mekanika Newtonian itu kemudian menjadi goyang karena ditemukannya teori energi relatifnya dari Einstein. Ini sudah menjadi sudah menjadi mafhum, sehingga banyak orang meyakini bahwa metodologi kualitatif itu sebetulnya inspirasinya dari teori relativitas, paradigmanya gitu ya, dikatakan paradigma Einsteinian. Sering itu banyak di bukunya siapa, kalau di UPI itu ada Pak Reza ya, Filsafat Ilmu Pendidikan, itu ada bukunya. Itu dia dengan jelas sekali mengatakan, sebetulnya bukan dia tapi yang dia kutip itu ada mengatakan, Creswell juga mengatakan dasar kualitatif itu teori relativitas fisika. Yang menjadi problem ketika orang menganggap, loh kok kualitatif kan untuk ilmu humaniora atau ilmu sosial, tapi kok dasarnya fisika gitu, sering begitu. Dasar filosofisnya kok jadi begitu. Nah sebetulnya itu karena situasi saat itu dengan ditemukannya teori relatif dan teori kuantum,
itu menjadi semua titik pendulumnya. Kalau dalam Archimedes titik pendulumnya berubah gitu. Jadi yang kalau Archimedes titik pendulum lalu pendulumnya yang goyang-goyang gitu. Nah sekarang titik pendulumnya yang goyang gitu. Titik pendulumnya yang goyang itu. Karena dasar dari teori fisika yaitu teori energi juga menjadi tidak bisa dipahami saat itu. Karena teori relativitas itu. Sehingga aliran pemikiran intelektual itu selalu mengatakan kebenaran relatif gitu. Nah, pada saat itu mulai berubah, bukan kebenaran tetap, kebenaran mutlak, tapi kebenaran relatif. Padahal saat itu kan muncul saintisme. Saintisme itu artinya orang barat saat itu mendewakan sains. Oke lah agama itu bisa relatif, oke lah nilai moral bisa relatif, oke lah semuanya bisa mudah kita relatifkan. Tapi satu hal yang tidak bisa kita relatifkan yaitu sains, katanya begitu. Tapi tiba-tiba dasar teori fisika itu berubah, nah, semua orang menjadi kesulitan. Maka semua orang berduyun-duyun belajar filsafat, termasuk Husserl, Brouwer, kemudian Whitehead itu jadi belajar filsafat. Gitu. Karena apa? Biasanya juga ada pengalaman batiniah yang dia alami, termasuk Edmund Husserl itu kan anaknya mati ketika Perang Dunia Pertama. Kalau Whitehead anaknya mati, hampir semuanya terbunuh ketika Perang Dunia Kedua. Stres, saya mulai stres, ada tekanan batin, dia mulai berfilsafat. Kan fisika tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Wah, kumaha, padahal dia ahli fisika, ahli matematik. Loh, kok nggak bisa menjelaskan itu ya? Perasaan saya tergambarkan seperti apa, nggak bisa. Jadi dia udah berfilsafat. Lalu dia menulis buku The World of Modern Science gitu. Lalu Religion in the Making, mulai sofistik dia. Nah, jadi ada collapse of modern science saat itu. Yang kemudian menjadi tidak collapse kan ke budaya kita ya. Jadi kalau saya sering mengatakan orang barat itu awalnya meyakini satu kepastian yaitu sains. Nah, kalau orang timur itu sudah dari sejak awal yakin bahwa sains itu relatif gitu. Orang kita itu begitu. Nggak usah belajar sains lah, kan relatif kebenarannya. Mendingan belajar yang pasti-pasti saja. Apa itu? Agama. Nah, ini agama dimutlakan gitu. Tapi kalau orang barat berhasil mengubah pandangan bahwa sains yang mutlak itu menjadi relatif. Nah, kalau orang timur sekarang kita belum cukup berhasil mengubah agama itu menjadi relatif. Dari yang mutlak ini yang repot bagi kita. Yang repot itu, sehingga tafsir tentang agama itu selalu mutlak-mutlakan karena harga mati itu gitu. Tafsir ketika menemukan tafsir ini begini, ini mutlak, ketika ada yang berbeda, wah murtad kamu kan gitu. Wah kamu gitu. Karena konteks pencerahannya tidak dipahami itu. Jadi ketika dihembuskan bahwa sains itu relatif masuk ke kita tangkapinya beda gitu. Kalau orang-orang kita tuh kan kata saya juga sains itu relatif, yang betul itu agama gitu, yang mutlak itu agama. Akhirnya orang-orang kita itu enggan belajar sains, tapi berlindung lagi di balik kacamata agama yang mutlak-mutlakan itu. Padahal kalau kita jelaskan ya agama pun, kalau saya meminjam teori relativitas Einstein, saya berani mengatakan, ahli teolog sekarang banyak mengatakan misalnya Jumadi Ajra atau Gus Dur gitu ya, Cah Nur, agama itu relatif. Dasarnya teori relativitas kuantum gitu, kira-kira gitu. Teori relativitas Einstein. Kenapa agama relatif? Karena tafsir itu relatif. Dan yang kita pahami tentang agama di dunia pasti tafsir, bukan yang ada di Lauhul Mahfuz kan gitu. Siapa yang pernah pergi ke Lauhul Mahfuz? Nggak ada. Nah, itu yang menjadi problem sekarang itu. Indonesia dihuni oleh umat Islam yang banyak, yang sebagian besar menganggap agama masih mutlak-mutlakan gitu prosesnya. Itu yang menjadi berat sebetulnya untuk maju itu di kita. Terutama dalam sains gitu. Karena menganggap sepele. Sains itu masih itu kan relatif. Ya terutama ada ahli yang kebetulan membuat CD banyak gitu. Lalu wah ini teori materialisme salah gitu. Tapi pendasarannya bukan pengujian empiris, tapi ayat gitu kan, repot gitu. Jadi sains dijustifikasi, dinilai, dihakimi oleh ayat kan repot gitu. Ya itu PR bagi kita mungkin yang akan ke depan sebenarnya PR kita ya besar itu, membuat titik pendulum agama itu harus berubah. Meskipun banyak ahli misalnya Muhammad Arkun, kemudian Hasan Hanafi, ya, tapi belum kuat. Kemudian ada tokoh lain yang juga tidak bisa kita abaikan yaitu Whitehead.
Nah, di Whitehead kan di Amerika hidupnya, meskipun bukan orang Amerika asli. Juga ada kecenderungan yang sama tentang collapse of modern science itu, sehingga Whitehead menulis satu buku khusus tentang sains modern ya. Sains mencari titik balik. Jadi bagi Whitehead, sains sedang mencari titik balik, turning point. Jadi ada kritikan terhadap sains modern. Sama di Amerika atau orang-orang intelektual Amerika juga sama. Nah, di Jerman, di wilayah Jerman itu diawali oleh fenomenologi. Sedangkan di Amerika itu oleh Whitehead. Tapi nggak tahu apakah ada hubungan resmi atau tidak. Yang jelas masing-masing mandiri. Menurut para ahli masing-masing itu sudah jalan sendiri-sendiri. Tidak badami gitu ya. Ada kehubungan, tapi ya mungkin ketidaksengajaan atau memang situasinya sama. Mengapa terjadi collapse of modern science? Karena studi yang tidak filosofis terhadap fakta. Sebetulnya ketika kaum empirisisme radikal itu menganggap fakta itu harus objektif, filosofis juga, karena empirisisme kan filsafat gitu ya. Cuma kenapa tidak filosofis? Karena ada aspek lain yang diabaikan. Dalam konteks filsafat ilmu, positivistik itu ya filosofis, empirisisme juga filosofis gitu. Tetapi dalam makna fenomenologi itu dianggap tidak filosofis karena menjadikan sains tidak bermakna bagi kehidupan secara menyeluruh. Sains menjadi tidak bermakna. Ketika positivistik murni dipahami sebagai induktif murni, maka di situ sains menjadi tidak bermakna bagi kehidupan secara menyeluruh. Tetapi Husserl tidak konsen dengan masalah bahwa sains secara teknis tidak berguna. Jadi bukan konteks aksiologis dari sainsnya. Kan konteks aksiologis sainsnya sebenarnya sudah dibahas oleh August Comte. Dia melahirkan sosiologi sebagai ratu ilmu, ratu sains, di mana dengan konsep sosiologi ditempatkan sebagai ratunya, maka sains-sains yang lain mengikuti ke sosiologi dengan sasarannya itu bahwa sains harus bisa dimanfaatkan oleh kehidupan. Tapi Husserl tidak begitu. Yang dimaksud sains tidak bermakna itu bukan dalam konteks kebermanfaatan sainsnya. Bukan. Jadi Husserl tidak konsen dengan masalah bahwa sains secara teknis tidak berguna. Tapi jika kita berpegang teguh pada positivistik, ada resiko lain bahwa sains itu dapat membuat hidup. Ada resiko lain yang sebenarnya dalam kacamata Husserl, sains itu bisa memberikan hidup lebih bermakna sainsnya. Ketika kita terlalu konsen dengan positivisme, dikhawatirkan atau ada sudut pandang lain dari Husserl bahwa makna sains yang harusnya memberi makna bagi kehidupan menjadi tidak ada. Gitu. Sekali lagi, secara teknis bahwa Husserl tidak mempermasalahkan kegunaan sains. Tetapi kalau para ilmuwan itu tetap menggunakan kacamata positivistik induktif rigid yang kaku, maka ada resiko bahwa sains menjadi tidak bisa memaknai lebih dalam tentang konteks manusia. Jadi mungkin sasarannya bukan fisikanya, bukan gitu ya. Tapi ilmu sosial yang menggunakan fisika, nah dikhawatirkan itu tidak bisa memaknai aspek-aspek eksistensial, metafisis dari manusia. Karena kan kasusnya psikologi. Psikologi terlalu plek meminjam fisika, metodenya gitu kira-kira. Atau sosiologi juga sama, melihat similitude ya, kebersejajaran fakta-fakta dalam bahasa August Comte. Nah itu ketika ilmu sosial itu didasarkan pada similitude, pada fenomena-fenomena yang harus konstan, maka tidak ada ruang bagi sosiologi, bagi psikologi untuk menggali lebih dalam makna manusia, baik sosial maupun individual. Jadi bukan pada konteks tidak bermanfaatnya sains, bukan. Ada ruang, terutama untuk ilmu sosial dan ilmu humaniora, yang jika menggunakan plek metode fisika, maka kehilangan senjata, kehilangan power bagi ilmu sosial untuk memaknai manusia secara lebih mendalam. Nah, konteks ini sebetulnya sudah banyak didiskusikan oleh Weber juga, sains sebagai vokasi. Bagi Weber ada ketidakcocokan menjelaskan nilai dan eksistensi seseorang. Jadi ilmu sosial jika terlalu plek dengan positivisme August Comte itu ada satu
peluang yang lepas ketika ilmu itu memaknai makna eksistensial manusia. Ya mungkin kasusnya karena perang-perang terus kayak gitu. Perang dunia ke-1, perang dunia ke-2 dan jadi sekali lagi bukan dalam konteks aksiologi dari sainsnya, tapi konteksnya jika metodenya masih positivistik, maka peluang untuk sains memberi makna bagi kehidupan, terutama nilai eksistensial manusia, menjadi hilang. Kenapa? Karena konsep fenomenanya, konsep faktanya tidak filosofis, tidak menutup ruang makna-makna lain dari manusia, misalnya nilai, emosi, eksistensi gitu. Itu maksudnya. Saya kira bisa dipahami. Pernyataan tadi didasarkan dengan pemahaman Edmund Husserl bahwa pada dasarnya sains itu harus memperkuat pencerahan. Jadi harus mencerahkan. Nah, kalau tugasnya sains memperkuat pencerahan, maka jika sains diberangus oleh positivisme, terutama ilmu sosial, maka itu tidak mungkin menjadikan pencerahan, bahkan menjadi fragmentaris. Berarti dalam konteks ini menjadi bertolak belakang dengan kaum objektivis dalam sains. Tetapi jika masuk begitu saja filsafat tanpa ada sistematika yang kuat, nah ini berbahaya juga, akan mudah dikritik orang. Maka filsafat harus ilmiah dulu. Fakta bagi Husserl kalau induktif murni kurang filosofis. Tapi kalau dengan mentah masuk filsafat, maka ini akan membahayakan, goyah, dasarnya goyah. Maka filsafat harus ilmiah dulu. Dengan begitu, butuh pendekatan baru memahami masa depan yang tidak pasti, memahami konteks-konteks sains, dan butuh dasar yang solid untuk bisa memperkuat filsafat. Sehingga filsafat masuk dalam wilayah sains. Gitu. Jadi PR Husserl itu adalah membuat filsafat harus ilmiah dulu. Dan untuk itulah, supaya kalau filsafat sudah ilmiah, disitulah nanti mungkin akan memberikan kontribusi bagi pendekatan baru menghadapi suatu zaman yang tidak pasti, yang kompleks dan seterusnya. Kalau induktif murni tidak bisa memahami kompleksitas kenyataan itu, tidak bisa masuk ke dalam wilayah itu, karena nilai, makna hidup, tujuan hidup, teleologi hidup itu harus diabaikan. Intinya metafisika menjadi terabaikan. Metafisika dalam konteks memaknai eksistensi manusia, bukan metafisika dalam pengertian divine, bukan metafisika murni, bukan. Karena kurang filosofis, maka sains kurang memiliki kapasitas menghadapi problem nilai. Kenapa? Ya jelas inadequate untuk memahami nilai, karena sainsnya dibatasi oleh fakta saja, fakta fisik gitu. Cinta misalnya kan harus dibatasi oleh bukti dalam bentuk fisik, sulit juga gitu. Kadang ketika bukti fisiknya ada, tafsirannya bisa bukan cinta, malah bisa jadi benci gitu. Misalnya ada orang saking mencintai, lalu apelnya tiap hari bahkan tiap jam, kan dianggap benci, malah dianggap, dimaknainya jadi bukan lagi cinta, mungkin dianggap posesif lah gitu, ya, posesif. Nah, jadi bukti tidak bisa secara simplistis memaknai nilai. Dan makna dari nilai itu yang ada pada seseorang karena ketertutupan fakta yang empiris positif dari problem terdalam manusia. Tertutup, harus teramati gitu ya. Ya, saya sering mengilustrasikan kalau dalam behavioristik mungkin gitu ya. Ada ciri orang marah itu misalnya mukanya merah, alisnya nungging, lalu merengut gitu ya. Tiba-tiba ada orang mukanya merah, alisnya nungging, merengut, tapi nggak marah dia, memang dasarnya udah begitu misalnya gitu. Kan artinya tidak bisa memaknai yang terdalam dari ekspresi-ekspresi manusia itu.
Artinya naturalisme induktif atau induktivisme naturalistik atau Francis Baconian tidak bisa memadai menggambarkan persoalan kebenaran dan kesohihan tertinggi. Validitas lah, validitas. Bukan kebenaran tertinggi, kebenaran yang mendasar tentang makna hidup, tentang makna arti keberadaan person manusia. Tidak bisa memaknai itu. Karena harus bersifat perampatan, yaitu rata-rata atau statistik gitu ukurannya, lalu kemudian harus bersifat fisik. Itu tidak bisa membuktikan kebenaran selera misalnya, kan kebenaran tentang selera itu kan tidak bisa diperdebatkan dalam bentuk fakta-fakta. Bala-bala di kantin ya mah enak, ente no iya no enak gitu kan, ukurannya mana pecin, dua-duanya ada pecinnya, yang satu enggak juga bukan bisa jadi ukuran karena benda fisik gitu. Persoalan selera itu banyak faktor. Nah, konsep naturalisme menjadi ambigu. Jadi seperti dikatakan tadi, Husserl mengkritik naturalisme dengan naturalisme gitu. Jadi ambigu. Kenapa sih tidak mencari kata-kata lain misalnya gitu? Ya mungkin sengaja dia bikin begitu atau gimana kita nggak tahu. Para ahli juga menganggap ya itulah kenyataannya dia seperti itu. Mengkritik mengkritik KKN tapi dengan KKN lagi kalau dalam politik ya. Kolusi, tapi muncul lagi dengan kritikan yang sama. Supaya kapok mungkin atau nyungkun atau apalah bahasanya gitu. Tapi dia menggunakan itu. Sehingga naturalisme dipahami beragam dan dia mengatakan itu naturalisme, tapi naturalisme saya bukan itu loh gitu kira-kira. Dia pada dasarnya menolak naturalisme, tetapi dia tidak irasionalisme. Dia kalau itu rasionalisme ya. Seperti orang menolak rasionalisme lalu menuding serta-merta bahwa dia irasionalisme. Sering begitu. Ketika orang menolak naturalisme, lalu orang menuding kalau begitu Anda supernaturalisme. Nah, sebetulnya tidak begitu. Artinya ketika Husserl menolak naturalisme bukan berarti dia menggunakan supernaturalisme. Kalau dalam bahasa rasionalisme, ketika seseorang menolak rasionalisme bukan berarti dia menjadi mengadopsi atau menggunakan irasionalisme. Ketika dia menolak rasionalisme bukan berarti dia mistisisme, kira-kira gitu. Tetap naturalistik Husserl itu gitu. Tetap naturalistik, tapi dia bukan naturalistik induktif. Jadi bukan berarti dia menggunakan filsafat mistisisme dalam konteks ini. Dia menolak naturalisme bukan berarti juga dia anti naturalisme dalam pengertiannya, kira-kira seperti itu. Terutama bukan naturalisme induktif. Filsuf yang menolak metafisika tapi kemudian melahirkan metafisika tersendiri lagi gitu. Bukan berarti bukan begitu. Ketika dia menolak fisika bukan berarti dia mengadopsi seluruhnya metafisik gitu. Bukan begitu. Dan itu maksudnya. Kalau dia menolak fisika bukan berarti dia murni metafisika gitu maksudnya. Artinya kan Husserl tidak pernah dituding sebagai metafisikawan murni ketika dia menolak fisika. Itu maksudnya. Bukan berarti ketika dia menolak metafisika lalu melahirkan metafisika baru, bukan. Dari dalam konteks ini ketika dia menolak, atau sebaliknya, ketika dia menolak metafisika tidak berarti bahwa dia itu fisika murni gitu, kira-kira gitu. Tidak latah dia menggunakan itu. Ketika saya menolak partai anu, bukan berarti dia juga langsung ke opositnya, ke oposannya gitu. Bukan berarti dia dicap sebagai oposannya gitu, bukan. Itu kan supaya ada ruang untuk kritis gitu. Maksudnya itu. Jadi dia tidak secara emosional supernaturalisme. Karena mungkin saat itu orang banyak memperbincangkan gagasan Immanuel Kant tentang supralogis, gitu. Atau kritik akal praktisnya. Jadi saat itu banyak orang membincangkan konteks Immanuel Kant di situ. Sehingga ketika orang sudah jenuh dengan positivisme, banyak orang lari ke supralogisnya Immanuel Kant itu. Sehingga muncul idealisme dan macam-macam gitu. Nah, Husserl tidak begitu. Bukan berarti dia menolak naturalisme itu dia kemudian serta-merta menjadi seorang supranaturalis. Tetap masih naturalis dan masih empiris tetap. Kenapa? Karena yang dia bidik bukan persoalan ontologi,
Tapi dia persoalan metode, bukan ontologinya yang dia bidik, bukan. Bagi dia, dunia itu fisik dan non-fisik, kesatuan ideal. Jadi ketika saya menolak fisik, bukan berarti saya adalah non-fisik. Ketika saya menolak realisme, bukan berarti saya seorang otomatis menjadi seorang idealisme. Itu enggak. Nah, makanya idealisme dengan realisme menjadi satu gabungan yang rumit. Dunia itu fisik dan non-fisik, menjadi satu kesatuan ideal. Maka problemnya, kenapa ditinjaunya oleh fisik? Kenapa ditinjaunya oleh fisik, artinya oleh fisika? Tapi nanti itu si Husserl itu memahami ketika kenyataan itu fisik dan non fisik, nah induktif itu bersikukuh harus fisik gitu, bersikukuh harus fisik. Padahal kenyataannya, realitasnya ini mungkin jatuh kepada ontologi. Realitas itu fisik dan non fisik, nah, fisik dan non fisik. Jadi kalau saya nolak fisik, lalu saya masuk ke non-fisik, kalau saya menolak realisme masuk ke idealisme, maka hakikat realitas fisik non-fisik menjadi berubah, kan? Menjadi tidak konsisten. Maka kalau saya menolak fisik, kata Husserl, bukan berarti saya masuk ke non-fisik, masuk yang idealistik, bukan. Karena saya menolak fisik itu kenyataannya fisik non-fisik, maka saya harus konsisten bahwa yang saya kaji itu fisik non-fisik gitu. Sementara induktif positivistik hanya melihat sesuatu ditinjau secara fisik. Norma atau hukum fakta natural fisik, ini kata Husserl kesalahan menafsirkan naturalistik selalu induktif. Norma atau hukum, teori-teori yang sudah menjadi hukum, menjadi suatu hukum-hukum alam gitu ya, katakanlah hukum alam. Nah itu kesalahan induktif, karena ya tadi bahwa yang namanya hukum harusnya dibangun juga, kalau dunia itu fisik non fisik, maka hukum pun harus menghargai yang non fisik, karena realitas itu fisik non fisik. Ada paralelitas dalam konteks fisik dan non fisik. Ini fisik terus aja gitu. Nah ini tidak bisa dipisah. Ini satu-satu kesatuan. Sebetulnya gampang kita ungkapkan. Pokoknya satu kesatuan lah gitu ya. Tapi yang kan dia menjadi filosof bukan konteks ininya, tapi konteks bagaimana dia meretas relasi-relasi itu. Yang namanya rigorus tidak mengcopy seluruhnya metode sains eksak, termasuk di dalamnya psikologi yang berdasarkan pada fisika. Sains itu didasarkan pada sistem pengetahuan yang berhubungan dengan akal atau subjek sebagai pendahulu ketika menangkap objek. Nah ini subjek, ini pendahulu ketika menangkap objek, nanti kan pendahulunya ini. Nah ini tidak bisa diabaikan. Bukan dilepas ininya. Objek tidak bisa berdiri sendiri. Batu itu teas. Saya lepas loh dari batu itu. Lah bagaimana mengatakan teas kalau nggak pernah menyentuh batu kan gitu. Jadi ada satu relasi yang lepas di situ. Jadi yang namanya pengetahuan, sistem pengetahuan pasti berhubungan atau melibatkan akal. Akal itu adanya pada subjek, dan subjek itu sebagai pendahulu. Dalam rangkaian peristiwa, si subjek memahami objek. Dalam suatu rangkaian tertentu, ketika subjek memahami objek. Nah, ini yang kemudian dia menjadi filosof. Sebab kalau konteks dunia ini fisik non fisik kan masuk, ini berarti Pak masuk, atau berarti kan masuk ke, ada pertanyaan misalnya, kalau begitu Husserl masuk ke dualisme? Enggak juga. Bedanya di situ. Kalau dualisme kan Descartes ya. Duanya substansi yang sama. Atau Plato, ada kenyataan itu dua, ada kenyataan abadi, ada kenyataan relatif gitu misalnya. Nah, itu beda. Bedanya makanya Husserl tidak dituding sebagai dualisme. Karena yang dipentingkan bukan pemisahan substansi fisik non fisik, tapi relasi fisik non fisik itu. Kemudian konteks radikalisme filosofis.
radikal itu mengakar, ini sudah, dan permulaan, beginnings atau fondasi utama. Sambungan dari yang tadi, rigorous science itu kita sudah memahami, yang dilihat bahwa filsafat itu, filsafat yang dia bangun tidak mengcopy seluruhnya metode sains psikologi, itu jelas, metode sains fisika. Lalu yang menjadi pembahasan berikutnya adalah bagaimana pendasaran relasi antara subjek dengan objek itu. Maka kita masuk ke wilayah filsafat yang radikal. Radikal artinya mengakar, bukan radikal keras gitu, bukan radikalisme keras. Permulaan atau fondasi utama. Bagi Husserl, filsafat bersifat arkeologi. Nah, mungkin ini seperti ada hubungannya dengan Foucault ya, tentang istilah arkeologi itu. Bagi Husserl, filsafat itu bersifat arkeologis. Jadi selalu mungkin mirip marinir lah, mencari, mendahului dibanding pasukan-pasukan lain gitu ya, merambah sesuatu yang belum terjamah gitu. Nah, itu makna radikal. Kemudian tahapan-tahapannya terkonsolidasi, tahap-tahapan relasinya terkonsolidasi. Di mana akar atau permulaan pengetahuan itu? Pada things. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pencarian dia sebagai rigorous science, bahwa intinya adalah relasi subjek objek, tetapi pendasarannya ada di mana, yaitu pada thing atau Sachen atau fenomena. Sehingga nanti ada istilah curuh dan Sachen self gitu. Kembali kepada halnya itu. Maka thingnya dalam tanda kutip bukan thing sebagai benda, tetapi halnya itu. Di sini ada karena hal gitu ya, halnya itu. Nah, itu objek, tapi objeknya sekali lagi bukan objek dalam bentuk fisik. Sering nanti penjelasannya begitu. Ketika ada istilah objek, harus ditambahi penjelasan objeknya bukan dalam bentuk fisik. Ketika fenomenanya bukan dalam bentuk kerampatan fakta-fakta. Nah, itu kan yang dimaksud ambigu itu di situ. Ketika Husserl mengatakan turn to the object, maka objeknya bukan dalam pengertian objek positivistik, tapi objek dalam pengertian thing, hal. Fenomenanya pun bukan dalam arti fenomena model Auguste Comte. Fenomena bagi Comte, pengetahuan itu isinya fenomena, gitu kan gitu ya. Fenomena itu artinya fakta-fakta yang ditangkap oleh panca indera. Nah, kalau dalam Husserl, fenomenanya bukan fakta yang sekedar ditangkap panca indera yang terbebas dari subjek, bukan itu. Tapi istilahnya sama. Oleh karena itu pakai tanda kutip. Permulaan pengetahuan itu pasti munculnya dari thing, Sachen atau fenomena. Maka kembalilah kepada fenomena itu, yaitu turn to the object. Kembali kepada halnya itu. Ini ada bahasa Jerman, when the Zoom Gegenstand. Turn to the object, kembali kepada objeknya. Atau dalam istilah lain, curuh dan Sachen self, kembali kepada halnya itu sendiri. Seperti ini juga sebetulnya sudah diungkapkan oleh Immanuel Kant tentang das Ding an sich. Tapi kan beda maknanya. Maknanya jadi beda. Jadi istilahnya intinya akar ataupun dasar pengetahuan itu pertama proses relasi subjek-objek, tetapi kita harus menempatkan semuanya dikembalikan dulu pada objek, pada halnya itu. Itu kan prinsip empirisme sebetulnya sama, kembali kepada objek-objek yang didahulukan. Coba berikutnya, mengapa lebih dalam? Sebab persoalannya kesadaran dari subjek yang mengetahui atas fenomena atau objek yang nampak kepadanya itu proses analisisnya fenomenologis. Maka ketika kembali kepada halnya itu kan nampak kepada subjek. Gitu. Ketika kita mengatakan kembali turn to the object, nah objek ini nampak kepada subjek. Maka gambarnya bukan satu arah begini, tapi mungkin bolak-balik begini. Jadi ketika proses ini diselidiki dan kata Husserl tempatkan dulu kepada objeknya, kepada halnya, hal inilah yang nampak kepada subjek. Intinya di sini ada keterlibatan subjek-objek yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang disebut dengan intensionalitas nanti. Apa betul ini lebih dalam? Sebab dianggap bahwa objek yang nampak kepada subjek itu
menjadi penting. Jadi kalau dalam objektivisme induktif kan objek itu sebagai benda mati saja gitu. Tidak ada keterlibatan subjek, tidak nampak, tidak menarik bagi subjek gitu. Nah, artinya kan ada nanti unsur-unsur emosi, ada unsur subjektivitas yang lain yang harus dipertimbangkan. Kita ulang lagi bahwa bahwa pendasaran fondasi sains itu memperhitungkan relasi subjek dengan objek. Tetapi yang pertama harus dikembalikan dulu kepada objeknya, di mana objek itu nampak kepada subjek. Ini yang kemudian mengundang proses analisis fenomenologis. Artinya bukan fenomena sebagai yang terkesan indrawi saja, tapi ada subjektivitas transendental, ada keterlibatan hal-hal yang bersifat subjektif yang jauh lebih dalam. Intinya, turn to the object ditopang oleh turn to the subject. Kembalinya kepada benda-benda ditopang oleh kembalinya subjek. Ditopang oleh suatu keadaan bahwa benda itu kembali kepada subjek. Dengan cara inilah yang disebut dengan cara refleksi baru. Refleksi barunya di mana? Nah, ini juga sebetulnya kan menjadi pertanyaan besar. Ketika kembali kepada atau ditempatkan kepada objek, lalu objek itu nampak kepada subjek, gitu kan? Sebetulnya yang berperan kan subjek. Tapi dia mengatakan, bagaimanapun juga subjek harus free from presupposition. Subjek harus terbebas dari praanggapan-praanggapan. Syaratnya itu. Ketika kita melihat subjek, interpretasi harus didasarkan pada objek, kembali kepada objek, dan objek itu bergantung pada pemahaman subjek. Di sini terkesan subjektif, tapi kan karena itu ada syaratnya. Subjek harus terbebas dari praanggapan-praanggapan. Itu nanti akan harus dibersihkan dulu subjek ini. Jadi bukan tidak terjebak pada subjektivisme awalnya. Jadi kalau dilihat tadi kan sepintas subjektif. Relasi subjek-objek yang mendasari pengetahuan itu selalu melibatkan subjek dalam hal memahami objek. Tetapi Husserl masih berpegang pada empirisisme, semuanya harus berdasarkan pada halnya. Hanya persoalannya, hal ini tidak mandiri, tidak lepas dari subjek, dia harus dikembalikan kepada subjek. Dengan syarat, subjek harus terbebas dari peranggapan-peranggapan. Subjek harus jujur, mungkin begitu dalam bahasa teologisnya. Tidak melakukan prasangka dulu, tidak ada peranggapan, tidak curigation dulu gitu. Jangan ada husnudon dan suudon. Suudon itu berburuk sangka, husnudon berbaik sangka. Ya dua-duanya nggak benar kalau menurut Husserl. Dua-duanya nggak benar karena melibatkan peranggapan. Selalu berburuk sangka akhirnya mudah tertipu, selalu berbaik sangka mudah tertipu, selalu berburuk sangka tidak percaya dalam bahasa teologinya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ini belum pada ilustrasi yang penggambaran lebih konkret ya. Ini baru pendasaran. Mangga. Saya ingin bertanya, Pak. Pertama mengenai supernatural dari Husserl, dia tidak secara emosional terhadap hal yang disebut supernatural. Nah, supernatural dalam hal ini, saya mohon maaf kalau saya salah. Kalau saya salah, kembalikan saya. Jangan yang benar. Supernatural ini hal yang bersifat gaib dan sulit dijelaskan dengan secara empiris atau mungkin secara nalar atau seperti apa hal yang bersifat gaib. Yang kedua, tadi saya melihat ilustrasi cukup menarik, fisik non fisik. Nah, misalnya kita katakan batu itu keras, garam itu asin. Nah, fisiknya itu bisa dikatakan batu itu keras, tapi kita kan harus merasakan dulu kerasnya itu seperti apa. Apakah keras kita merasakan itu dalam bentuk non fisik atau seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, yang pertama itu Husserl tidak terjebak pada supranaturalisme yang mungkin dalam interpretasi banyak orang masuk ke dunia gaib itu gitu. Nah, jadi tidak menggunakan kacamata batiniah,
tidak menggunakan mistisisme atau intuitif batiniah gitu. Nah, ketika Husserl menolak naturalistik, ketika kan sering orang menuding saya nggak suka aqua, berarti sukanya misalnya Hades gitu ya. Berarti Anda Hades. Atau kalau kurban menarik gitu, kalau kurban itu ada daging kambing, ada daging sapi. Nah, sering ditanya, Pak Irawan mau sapi atau mau kambing? Atau istilahnya, Pak Irawan kambing sapi? Saya jawab domba. Saya jawab kambing misalnya. Berarti nggak suka sapi ya? Nah, bukan begitu. Jadi sebetulnya tudingan. Nah, tapi betul bahwa supranatural yang dimaksud itu orang sering mengidentikan dengan hal-hal yang gaib. Tapi dalam konteks filsafat, supranaturalistik itu sebetulnya hal-hal yang bersifat metafisis, rasional juga sebetulnya. Cuma rasionalitasnya dalam konteks metafisis. Kalau dalam filsafat, tapi kalau dalam konteks budaya, supranaturalistik itu identik dengan mistis. Ya, mistis. Nah, untuk yang kedua, mengenai fisik dan non-fisik, yang mungkin perlu dijelaskan itu bedanya jawaban Husserl dengan bedanya jawaban rasionalistik. Kalau rasionalistik akan menjawab ketika garam itu manis. Garam itu manis. Pertanyaan, yang menentukan manis siapa? Rasionalisme akan menjawab subjek murni. Sebab garam tidak pernah berkata gue manis gitu kan, enggak. Atau gue asin gitu kan, enggak. Yang menjawab rasionalistik. Tetapi kalau dalam kacamata fenomenologis, jawaban asin itu hasil kolaborasi yang intensif antara subjek dengan objek. Itu bedanya itu. Itu fenomenologis. Jadi kalau ditanya didasarkan pada fisik atau non fisik, dua-duanya. Dua-duanya. Lalu cara menjelaskannya gimana? Yaitu subjek memahami objek, objek tampak dipahami secara utuh oleh subjek. Jika subjeknya tidak punya kepekaan lidah yang sama, bisa aja mengatakan garam itu tidak asin. Tergantung subjeknya. Tapi konteksnya subjek tidak bisa dilepaskan dari objek itu. Kan bisa saja ya, mungkin yang lidahnya tidak peka gitu. Atau dalam hal merasakan sayur, asin teuing, coba henteu, kan beda gitu. Nah, di situ bukan rasionalistik yang berbicara, tapi fenomenologis. Gitu. Sering ibu-ibu itu mencoba atau nyicipin sayur, jangan dulu merasakan yang lain gitu, biasanya gitu. Tapi kalau cicipan yang pertama, asin teuing, cicipan yang kedua belum tentu sama. Karena lidahnya itu sudah terpengaruh dengan yang sebelumnya. Tapi kan ahli koki ahli masak kan tidak begitu, biasanya sudah punya keterampilan. Nah, fenomenologis ahli atau koki dengan fenomenologis tukang sayur biasa, di situ bedanya. Tidak dipahami secara rasionalistik dan tidak bisa dipukul rata gitu. Kalau dalam kuantitatif, dalam induktif kan kadar asinnya yang dihitung. Secara kimiawi kadar asinnya, dia akan sama ukurannya. Tapi kalau dalam fenomenologis bergantung pada situasi kondisi di mana subjek menghayati situasi itu berdasarkan objek itu ada. Bedanya itu. Bedanya begini. Tadi masih bingung masalah naturalistik itu. Menurut Bapak tadi kan bahwa naturalistik itu bisa dianggap sebagai subjektif, bisa sebagai objektif gitu. Dari apa yang pernah saya baca juga, waktu saya kuliah juga, bahwa naturalistic research yang waktu itu dilakukan oleh Solomon, saya lupa nama belakangnya, bahwa itu dianggap sebagai penelitian yang subjektif. Lantas kenapa naturalistik bisa dianggap sebagai objektif dan sebagai subjektif? Yang kedua, kenapa kaum subjektif menganggap objektif itu adalah subjektif, dan juga kaum objektif menganggap bahwa subjektif itu adalah objektif? Karena beda sudut pandang, tapi bisa kita jelaskan. Kenapa tadi contohnya itu yang kualitatif itu ya, kualitatif kuantitatif. Kenapa kualitatif itu dituding subjektif? Nah, orang yang menuding bahwa kualitatif subjektif biasanya sebelumnya dia hanya tahu kuantitatif, gitu. Karena di dalam kuantitatif emosi, perasaan, situasi, kondisi dibuang jauh-jauh. Maka dianggaplah cara berpikir kualitatif yang deskriptif
yang kemudian apa adanya, belum apa adanya, deskriptif, berdasarkan penghayatan, keterlibatan yang mendalam, observasi yang mendalam, observasi partisipatif dari peneliti, itu dianggap subjektif. Nah, itu kan menjadi subjektif. Tapi kenapa orang kualitatif menganggap bahwa penelitiannya justru objektif? Karena kacamata objektifnya berbeda dengan kuantitatif, bahwa perasaan itu tidak bisa dilepaskan. Artinya, menurut kaum kualitatif, dia itu objektif, sebab yang dia gambarkan apa adanya berdasarkan pengalaman yang dia rasakan, yang dia hayati, tapi bersumber pada fakta-fakta yang apa adanya itu. Itu bedanya itu. Misalnya begini, kalau saya mengatakan saya datang ke gedung ini, Salman gitu ya, misalnya di sini, lalu pas lewat WC itu ya, aduh bau. Lalu saya mengatakan WC di Salman bau. Nah, itu masih subjektif. Masih subjektif. Tapi kalau saya menggambarkan WC di Salman itu hanya ada satu, kemudian yang menggunakan beratus-ratus orang, airnya tidak keluar, kemudian di situ banyak sampah, kemudian ketika orang lewat, orang memencipkan hidung. Nah, itu fenomenologis gambarannya. Maka lebih objektif yang itu. Kalau yang tadi WC di Salman bau, itu subjektif karena langsung memvonis. Tapi kalau fenomenologis menggambarkan dulu apa adanya, itu bisa objektif. Jadi kayak yang menyimpulkan bau tidaknya itu bukan yang menggambarkan, tapi orang yang membacanya kalau itu dalam bentuk deskriptif. Maka objektif di situ. Jadi tidak menjustifikasi. Kita ini juga nih, betul nggak yang saya kawin ini apa namanya? Seperti yang udah ceritakan, dia masing-masing kawan kan. Kemudian dia pengen seperti warga data, ingin membuat filsafat menjadi rigor. Kemudian yang tadi bracketing ya, semua peranggapan kita tuh ditangguhkan dulu. Air sebagai H2O ditunda, air sebagai ditunda dulu, dan kita mencoba menjadi berpikir sebagai pemula, terus mengalami air itu sendiri gitu ya. Nah, itu kan proyek awal ya. Tapi belakangan kan Husserl tiba-tiba mentok, karena ketika dia mencoba objek itu menampakkan dirinya sendiri, dia mulai berbicara tentang kesadaran murni, ego transendental gitu kan. Ketika dia mencoba yang kata Era tadi kan, mencoba masuk ke ini, dia akhirnya kan, betul nggak, pada akhirnya kan dia menyadari bahwa gitu ya, kesadaran murni itu nonsens itu loh. Karena si subjek sebagaimanapun sudah selalu historis, kesadaran itu historis. Ego transenden itu enggak. Nah, saya tuh jadi ingat yang waktu dulu kita pernah berbicara, kata Irawan datang saya malam di depan komputer lama gitu, dan Irawan berpikir apa itu gerak murni gitu ya. Karena kan gerak murni nggak ada, karena gerak itu selalu menempel pada sesuatu gitu loh. Iya. Nah gitu kan. Jadi apa namanya? Akhirnya di ujung hidupnya Husserl tidak berhasil membuat filsafat itu jadi ilmu rigor, objektif. Dia hanya menyadari itu. Kemudian itu seperti jadi angin buat Heidegger, diambil oleh Heidegger, gak ada mau, jadilah karena nanti berantakanlah semua proyek objektivitas di abad 20 gitu kan. Apa betul begitu gitu kan? Akhirnya proyek Husserl berakhir antiklimaks. Sebetulnya tidak berantakan, tapi ada ini. Nah, kita pahami ini. Ada babakan-babakan cara berpikir Husserl. Nah, kita masih dalam bicara ini. Husserl 1. Ya. Lalu pada Husserl 3, nah itu yang tadi dikatakan oleh Al, itu Husserl 3. Ini ada transendentalisme baru dan karakteristik idealisme fenomenologis. Bahkan orang menyebutnya bukan berantakan, tapi dia kejebak pada idealisme transendental. Tapi kan menjadi peluang, tidak berantakan, menjadi peluang bagi fenomenologi eksistensial misalnya gitu. Ya, tapi ini apa? Tujuan awal dia kan, dia sebagai salah satu teori ingin mencari objektivitas, lebih sama dengan rigor. Ujung-ujungnya dia menemukan nggak ada ya kesadaran murni, ego transenden, semuanya sudah selalu. Iya. Kalau cara berpikirnya model Wittgenstein, dia akan bikin buku misalnya Tractatus Logico and Philosophicus yang pertama, yang kedua Philosophical Investigation misalnya. Nah, dia akan gentle mengkritik bukunya yang pertama, tapi Husserl tidak begitu. Bedanya itu.
Bedanya tetap dia hanya perkembangan baru dalam cara berpikirnya saja, yang secara tidak sadar gitu ya, dia masuk ke wilayah idealisme intranscendental itu. Jadi ini karena babakannya yang berbeda. Mungkin karena kita masih berada di wilayah periode 1. Bapak tadi siapa ini? Enggak. Ini si Husserl ini pernah Zen gitu. Zen juga saya nggak dulu dengan saya. Zen, aliran Zen ya. Aliran apa, mistisisme Cina gitu? Jepang Cina ya, Zen ya. Saya nggak tahu persis tentang dia apakah mempelajari itu atau tidak. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Setahu saya dia tidak masuk ke wilayah itu, tidak mempelajari lebih banyak tentang aliran Zen atau I Ching atau apa namanya Tai Chi atau apa gitu. Jadi kebijakan dan kebajikan dia pada saat itu tidak belajar dari timur. Tapi kalau Whitehead iya, dia belajar dari timur. Tapi setahu saya Husserl tidak banyak belajar tentang itu. Mungkin nggak tahu kalau ada yang menemukan yang lain ya. Tadi sampai mana ya? Udah ini ya. Nah, ada lagi silakan Bu, mangga. Kalau belajar fenomenologi, banyak di antara kami, saya misalnya, pasti bicaranya Husserl, Sud, gitu. Nah, kemudian belakangan Husserl itu dicap sebagai fenomenologi transendental yang tadi disampaikan bahwa kedalamannya tidak hanya sekedar pada penelusuran psikologi, katakanlah itu empati dan batasan mana bahwa itu adalah transendental, sementara yang lainnya bagaimana? Nanti di periode ketiga itu ada proses dia apa namanya memahami eidos ya, yang eidos itu pada akhirnya sebetulnya dia tidak bermaksud masuk ke transenden, tapi para ahli menyimpulkan pendasaran untuk eidos itu tidak bisa lepas dari subjek. Nah, maka yang dia akui adalah yang dirumuskan oleh subjek itu. Lama-kelamaan jadi transendennya itu. Bukan transenden seperti Descartes, bukan transenden seperti bahwa kesadaran tertutup dari hal-hal, dari objek. Nah, kalau transendennya Descartes, kesadaran itu tertutup dari objek-objek. Tapi kalau Husserl masih ada, cuma bagi dia yang paling penting adalah penghayatan subjek secara utuh itu. Itu yang dianggap kemudian dia menjadi transenden. Sebetulnya tidak ada batasan yang jelas. Kalau saya melihat, saya bisa mengatakan bahwa Husserl itu punya pandangan fenomenologis itu beragam, kira-kira begitu. Pertama, fenomenologis dalam konteks metodis. Yang kedua, fenomenologis dalam konteks sains. Yang ketiga, dalam konteks eksistensial. Dalam konteks eksistensial, maka dia menjadi transenden. Karena eksisnya dia adalah karena unsur subjek yang transenden itu. Baru dia dikatakan eksistensial. Tetapi kan juga tidak sepenuhnya eksistensial, karena harus ada objeknya gitu. Makanya kan Heidegger membangun relasi itu dalam In der Weltsein menjadi dunia subjek-objek. Jadi tidak jelas batasan-batasan itu, kita hanya mengelaborasi saja bahwa ini babakan-babakannya. Ketika orang menuding Husserl itu hanya transenden, saya kira karena orang itu menekankan pada proses di mana Husserl itu masuk pada wilayah eksistensialnya, filsafat manusianya, bukan sebagai metode sainsnya. Itulah barangkali. Kita lanjutkan sedikit lagi. Filsafat bagaimanapun juga harus bukan mulai dari titik nol absolut ya. Bukan sesuatu yang tanpa bahasa dan logika. Nah ini harus dijaga juga gitu. Menjadi ambigu ya, ketika tadi dikatakan bahwa kita harus bebas dari peranggapan, tapi dia menyadari bahwa filsafat itu
ya apa namanya, tidak mungkin lah dari titik nol absolut gitu. Tidak mungkin. Sebab kalau dia mengeluarkan kata-kata itu, ya kalau begitu sama dengan induktif gitu. Bukan juga tanpa bahasa, bukan tanpa logika. Tetapi pengertiannya freedom from presupposition itu tetap harus dipegang. Nah sebetulnya ketika nanti ahli hermeneutik bagaimanapun juga peranggapan akan masuk. Nah pada Husserl itu sudah ada pemakluman itu. Pemakluman artinya Husserl juga akan memahami resiko itu pasti ada. Nah tapi yang paling penting freedom from presupposition itu adalah mengeliminasi seminim mungkin peranggapan yang tidak bisa diuji. Anggapan yang tidak bisa diuji atau setidaknya dalam prinsip-prinsipnya tidak bisa diverifikasi. Tuhan itu baik, cara mengujinya kan susah gitu. Sebab kita belum pernah langsung bertemu Tuhan misalnya. Tidak mungkin teruji, tapi kalau secara prinsip bisa diuji masih bisa. Bahwa lukisan itu bagus karena cara pengolahan warnanya misalnya berani, komposisinya gini, berarti masih bisa diuji. Nah, anggapan-anggapan yang begitu masih memungkinkan. Bagi Husserl, ketika kaum induktif mengatakan bahwa yang namanya objektif itu, objek harus lepas dari subjek, itu tidak bisa diuji sebetulnya. Tidak bisa diverifikasi gitu. Aneh juga ya. Jadi ketika kaum induktif mengatakan bahwa sejak awal yang namanya objektif harus memisahkan objek dari subjek, itu tidak bisa diuji sebab kenyataannya tidak begitu. Sama berarti. Artinya ketika kaum induktif mengatakan bahwa dirinya objektif, itu peranggapan sebetulnya. Kan persyaratan untuk membuat tesis, disertasi itu harus ada hipotesis atau teori-teori yang relevan dengan kenyataan itu. Berarti kan sudah ada anggapan awalnya itu. Maka ketika itu dipahami sebagai sesuatu yang murni, itu tidak bisa. Sebab itu kan harus diuji dulu. Nah intinya freedom from presupposition, bebas dari anggapan itu mengeliminasi peranggapan yang tidak bisa diuji dan setidaknya tidak bisa diujinya secara prinsip. Surga ada di planet ke-10, masih bisa diuji. Secara prinsip masih bisa. Karena kita kunjungi saja planet ke-10. Kalau sudah tidak ada ya sudah kan gitu ya. Tapi ya itu masih bisa, Tapi kalau peranggapan yang tidak bisa diuji, yang tadi masuk ke wilayah gaib sama sekali gitu ya itu nggak bisa diuji. Kiamat 2012 atas dasarnya wangsit, nah itu nggak bisa diuji misalnya, susah. Tapi kalau persoalan empati, simpati, cara memahami objek itu masih bisa diuji. Perbedaan selera bala-bala enak tidak masih bisa diuji, ukurannya apa masih ada bisa diuji. Nah itu bisa dieliminasi. Bisa dieliminasi. Kan waktu Husserl bicara seperti tadi gitu ya, itu kan membuat para terutama kalangan realis belakangan itu berkomentar bahwa enggak, semua itu enggak bukan bikin-bikinan, bukan tafsiran, bahwa pada kenyataannya hitungan-hitungan matematika itu bisa membuat gedung ini berdiri kuat gitu. Konstruksinya ini bisa ini, bahwa pesawat itu bisa terbang dengan tegur dorongan di sini. Mereka bisa menghasilkan itu gitu. Bahwa ternyata itu pun bekerja pada realitas. Tapi kan itu dihantam lagi ya. Dihantam lagi dengan ya pada kenyataannya juga feng shui juga bekerja santet juga bekerja pada realitas ya. Maksudnya gitu loh. Jadi bahwa ternyata realitas itu didekati dengan tadi pengujian-pengujian tadi ya. Oke, dari sisi sains seperti itu, tapi pada kenyataannya yang disebut bukan ilmiah pun berpengaruh loh gitu ya. Maksudnya ini pengujiannya gimana gitu loh. Ini mungkin harus ke filsafat ilmu positivistik dulu. Misalnya gini, kalau kasus santet, misalnya ketika disantet, lalu ada bukti fisiknya kan? Nah bukti fisik itu tidak bisa menyalahkan dan membenarkan santetnya itu. Artinya ketika santet itu gagal, juga tidak gugur santetnya. Ketika benar juga tidak membenarkan santetnya. Itu bedanya gitu. Tapi kalau fakta ilmiah, ketika tidak terbukti dia akan menggugurkan, akan menyalahkan hasil temuan itu, atau juga membenarkan hasil temuan itu. Verifikasi, masih verifikasi, bukan pada falsifikasi.
Itu bedanya di situ. Ketika orang meramal, ramalannya tidak terbukti, tidak berarti gugur ilmu ramalan itu, tidak berarti salah ilmu ramalan itu. Hanya kebetulan tidak terbukti saja. Dan ketika terbukti pun bukan berarti ramalan itu menjadi valid gitu. Nah, gitu, bedanya itu. Artinya ketika faktanya dirubah dalam sains, itu bisa akan bergeser kesimpulannya. Tapi kalau ini terbukti tidak akan menggugurkan ilmu ramalannya. Itu bedanya cuma itu. Wah, ini jawaban positivistik sebetulnya. Jadi yang perlu kita tekankan, ini tidak berarti bebas dari segala anggapan, tetapi semata-mata bebas dari unclarified, unverified. Sebetulnya kan Husserl terjebak, kalau sudah menggunakan verified pasti positivistik sebetulnya. Tapi supaya lebih mudah dipahami, jangan anggapannya tidak semata-mata bebas dari unclarified. Jadi pokoknya anggapan-anggapan yang bersifat terutama psikologisisme, anggapan-anggapan yang psikologisisme itu dieliminir lah. Mungkin politis juga, mungkin budaya juga, itu dieliminir. Ketika orang yakin dengan saintisme, sebetulnya yang menjadi persoalan kan bukan persoalan klarifikasinya atau verifikasinya yang disoroti oleh Paul Feyerabend itu, tapi anarkismenya. Anarkisme itu menjadi politis karena itu anggapan. Itu yang menjadi problem kan di situ. Terlalu menjadi suatu kerajaan bahwa objektivisme itu menjadi sebuah patronase yang luar biasa tidak bisa ditembus. Nah, itu sebetulnya yang tidak menjadi unclarified-nya. Terlalu kuat gitu. Nah, kalau sudah terlalu kuat kan menjadi unclarified karena dogmatis. Nah, dogmatis pasti unclarified. Tapi kalau anggapan yang bisa dijelaskan, nah itu bisa dieliminir. Enggak, karena saya itu salah satu yang menjadi ininya juga masalahnya kan sebuah teori dalam sains bisa berlaku karena konsensus. Dan permasalahan lain yang menjadi menjadi keberatan itu misal gitu ya, Irawan dengan saya, Irawan punya sebuah teori hitungannya menjelimet gitu ya, tapi Irawan menjelaskannya dengan cukup dengan menuliskannya di whiteboard gitu ya. Sementara karena saya menguasai PowerPoint dan saya bisa membuat animasi yang bagus, padahal teori saya gombal. Itu saja bisa membuat teori saya diakui, yang Irawan enggak. Ini masalah presentasi. Gitu loh. Oh, masalah persuasi dalam itu sebenarnya lebih banyak dikun itu. Jadi kebenaran bukan pada substansinya tapi pada persuasinya. Tapi yang dijelas dalam konteks ini dogmatisme, nah itu harus dibuang gitu. Karena itu ya tidak jernih gitu. Nah gitu maksudnya. Tidak berarti bebas dari segala anggapan, tetapi semata-mata bebas dari unclarified. Yang dogmatis kan itu tidak membutuhkan klarifikasi. Yang dibutuhkan oleh dogma adalah diikuti, kira-kira gitu. Nah ini harus dibuang. Peranggapan-peranggapan dogmatis, kemudian peranggapan-peranggapan emosional yang tidak tentu arahnya, atau yang irasional, bahkan yang supranaturalis itu dibuang. Termasuk anggapan yang tidak bisa diverifikasi. Pokoknya mah cek dewek comro misalnya gitu ya kan, apa alasannya ya pokoknya cek dewek comro, nah itu nggak bisa. Jadi yang menghindari kekeh petekeh gitu mungkin ya sebetulnya menghindari anarkisme dalam konteks positivistik itu. Menghindari pokoknya. Nah, menghindari pokoknya kualitatif kata Pak. Saya kira itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang etos otonomi radikal. Nah ini agak ke eksistensial ini. Apakah ini nanti perlu atau tidak nanti saya akan lihat dulu. Yang penting kan tema-tema utama dari Husserl itu, istilah-istilah itu harus kita ungkapkan. Kalau ini tidak terlalu penting karena konteksnya metodologis untuk tema kali ini ya mungkin tidak perlu juga. Perlu Pak. Oh perlu juga. Insya Allah Bu. Saya kira cukup itu saja. Kalau tidak ada hal yang perlu kita diskusikan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.